Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Saya Sriono, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Ruang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, dalam pendidikan program penggerak saya dibimbing dan didampingi oleh Bapak Wasid dan Ibu Musnita selaku pengajar kami. Dan saya sendiri adalah Sriono, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang aksi nyata ini adalah sekolah merupakan wahana institusi pembentukan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, makna pendidikan menuntun segala program anak agar mencapai keselamatan dan kejayaan yang sendiri. Untuk mewujudkan perlu menerapkan budaya positif dengan membuat kesepakatan keyakinan sekolah atau kelas. Adapun tujuan dalam aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dalam menggerakkan murid dan guru untuk menerapkan budaya disiplin positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini, tolak ukur aksi nyata adalah yang pertama, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kedua, munculnya budaya positif di sekolah. Yang ketiga, adanya prakarsa perubahan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam membantu murid menyelesaikan masalah. Adapun lini masa yang akan saya lakukan minggu yang pertama yaitu koordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah. Minggu kedua, pelaksanaan aksi nyata budaya positif di kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian minggu ketiga adalah saling berbagi ilmu dalam menerapkan budaya positif dengan rekan sejawat. Dan yang keempat yaitu refleksi aksi nyata. Dalam melaksanakan aksi nyata budaya positif, dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, bekerja sama dengan seluruh komponen pembangunan sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga adalah bersinergi dengan orang tua murid, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sumber Agung, Bapak Mahardjana. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh Dewan Guru SD Negeri Sumber Agung yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti
Sumber Agung dalam rangka kegiatan kami bertiga selaku calon guru penggerak Angkatan ke-8 Musi Banyuasin Sumatera Selatan tahun 2023, di mana di sini langsung saja kami perkenalkan, kami bertiga dari SD Negeri Sumber Agung mendapatkan amanah dan kami sedang melaksanakan pendidikan yang insya Allah nanti berakhir di bulan Desember tahun 2023. Untuk kilas balik, kami beritahukan kepada Bapak dan Ibu, kami melakukan pendaftaran guru penggerak yaitu mulai awal bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya untuk berikutnya nanti kami mohon Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhardiana untuk membuka sekaligus dalam acara diseminasi ataupun seminar kami. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sempat sehingga bisa mengikuti kegiatan seminar dengan Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dan presiden Sumber. Pada pagi hari ini yang bertiga, mudah-mudahan dengan dimulainya pagi hari ini di guru penggerak di tahun 2023 ini nantinya bertambah guru penggerak di SD Sumber Agung demi kemajuan di desa kita sendiri dan mengikuti program dari pemerintah. Tidak usah memikirkan nantinya di 24 Februari tanggal 14 dalam Pilpres maupun pemilihan wakil kita ataupun DPR. Pak, nanti Pilpres presiden itu jelas. Menterinya kalau menteri Pak guru penggerak tidak ada. Tidak usah sampai ke situ. Ikuti apa dulu, marilah Bapak Ibu ikutilah dulu kita. Karena 24 itu mungkin sampai di akhir baru ada yang baru. Saya minta ini bukan hanya khusus untuk bertiga yang di depan. Di dalam kegiatan guru penggerak melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah. Oleh karena itu, marilah nanti kita ikuti dengan secara seksama. Kenapa? Untuk tahun yang akan datang kita masih ada satu bahwa sama nantinya kita mengikuti juga, baik seperti pada hari ini maupun pada hari-hari yang kemarin. Mungkin yang jelas seperti hari-hari kemarin, bukan saya ataupun dari 3 guru penggerak ini menyampaikan kepada PP-nya. Hanya kebetulan dari 3 PP, kalau saya yang memikir, yang saya pikir itu hanya PP yang kepala sekolah SMP kemarin. Kalau yang berdua kemarin dan sampai segitu ngomongannya. Kemungkinan karena yang jelas ya Bapak Ibu, karena dia kepala sekolah, sama-sama mengingatkan tugas
pendidikan tidak ada yang bermaksud ataupun mau nyeleneh dulu dengan BPJS. Jadi mohon kali ini Bapak Ibu, kalau tidak berkenan, saya mohon maaf, ataupun dari PP mohon dimaafkan juga. Karena yang jelas kapasitas PP-nya Pak Yusuf itu kepala sekolah, kalau PP-nya Pak Suryono dengan Bu Susi itu guru kelas, pasti berbeda omongannya. Jangan diambil hati, dengarkan saja. Kalau mendengarin, dengarkan, kalau mendengarkan sudah ada tadi bikin. Jadi stres nantinya. Saja itu yang saya sampaikan. Dengan ini pagi ini kegiatan diseminasi ataupun seminar kegiatan guru penggerak saya nyatakan resmi kita buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara seminar atau diseminasi dalam pendidikan guru penggerak ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja yang pertama nanti kami akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Yang pertama nanti saya sendiri, kemudian nanti dilanjut dengan Ibu Susilawati dan Pak Yusuf. Baiklah, sebelumnya saya pribadi juga kami bertiga mohon maaf dan mohon izin, bukan berarti kami ingin menggurui ataupun lebih pintar, tidak Bapak Ibu. Kita saling berbagi untuk kemajuan kita bersama. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, bahwa di sekolah kita SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, alhamdulillah tahun 2023 ini yang mengikuti seleksi atau pendidikan calon guru penggerak ada 3 orang Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama Bapak Yusuf, sarjana pendidikan sekolah dasar. Kemudian yang kedua saya sendiri, Suryono, sarjana pendidikan sekolah dasar. Dan yang ketiga Ibu Susilawati, sarjana pendidikan sekolah dasar. Untuk yang pertama kami akan menyampaikan tentang materi budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita akan langsung ke pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah dalam melaksanakan tugas itu, Bapak Ibu guru adalah apakah merupakan suatu kewajiban, tanggung jawab, atau kebutuhan? Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap murid? Berikutnya yaitu bagaimana kita seharusnya memperlakukan murid. Untuk yang berikutnya yaitu apa yang akan kita peroleh dari murid kita. Next. Kemudian tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selaku guru atau pendidik adalah menjadi teladan baik bagi muridnya. Yang kedua, senantiasa melakukan refleksi. Dalam hal ini refleksi itu apa yang sudah kita lakukan, kemudian merefleksikan, mengevaluasi, sehingga nanti akan lebih bermakna pembelajaran itu. Untuk selanjutnya yaitu memahami lingkungan sekitar murid, kodrat alam. Dalam hal ini
Anak-anak itu kan mempunyai minat dan bakat yang bervariasi atau beragam. Melihat kodrat alamnya, lingkungan, dalam hal ini lingkungan keluarga. Nah itu perlu kita pahami. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Kemudian selanjutnya mengenali peserta didik lebih mendalam. Tentunya ini perlu kolaborasi ataupun mungkin kerjasama dengan orang tuanya, wali muridnya, bagaimana keadaan anak-anaknya. Kemudian selanjutnya lakukan pendekatan psikologis, artinya bahwa pembelajaran itu lebih menekankan ke cinta dan kasih sayang. Jadi ada kata seorang guru ataupun pendidik yang sudah terikat emosionalnya ataupun kasih sayangnya, kejiwaan terhadap anak, kita akan sayang dengan anak. Berikutnya yaitu perlakukan murid secara adil. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa melihat latar belakang sosial, budaya, politik dan sebagainya. Anak siapa enggak? Jadi kita harus bisa bersikap adil. Artinya kita belajar profesional. Berikutnya jadilah sahabat. Jadi kita nanti akan lebih bermakna bagaimana menjadi seorang sahabat dengan berikutnya Bu, budaya positif. Dalam hal ini pengertiannya adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi manusia yang lebih bermartabat. Berikutnya bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sebagai guru, dan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya yaitu ketika mendengar kata-kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini untuk disiplin berarti adalah mempelajari bagaimana cara kita mengendalikan dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dan hormati. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, baiklah, inilah Bapak Ibu materi pada sesi pertama yang saya sampaikan. Untuk berikutnya nanti kepada Ibu Susilawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum saya lanjutkan,
ke hukuman dan konsekuensi. Agar tidak ngantuk, saya mohon semuanya berdiri. Kita ice breaking sebentar Bapak Ibu, biar gak ngantuk. Ya, semuanya dimohon berdiri. Kita ice breaking biasa saja yang seperti kita lakukan bersama anak-anak di dalam kelas. Kita tepuk semangat. Semuanya sudah bisa kan tepuk semangat? Iya bisa. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi biar lebih semangat ya. Diulang. Tepuk semangat. 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 Iya, terima kasih. Dimohon duduk kembali. Minimal menghilangkan ngantuk ya, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin memohon maaf dulu kepada Bapak Ibu, terutama yang senior. Jadi berdirinya kami di sini bertiga bukan bermaksud menggurui ataupun mengajari, tetapi kami di sini hanya sekedar sharing, menyampaikan ilmu yang kami dapat selama kami mengikuti CGP Angkatan 8. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang hukuman atau konsekuensi. Terbaca Bapak Ibu? Ya, siapkan penanya. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu memilih jawabannya. Contoh di nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah". Nah, menurut Bapak Ibu, mencatat kalimat sebanyak 100 kali itu hukuman ataukah konsekuensi? Soalnya tidak usah ditulis, silakan Bapak Ibu tulis saja. Contoh nomor 1, hukuman. Nanti kita cocokkan dengan jawabannya. Ya, silakan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya bisa guru kelas, bisa juga guru PJOK ya yang melakukan ini. Nah, itu menurut Bapak Ibu hukuman ataukah konsekuensi? Ya, yang kurang jelas, sebenarnya tidak terbaca, boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Ya, memberikan contekan yang dibuatnya di meja tulis, membuat coretan, ini bukan contekan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Terbaca Wistikom semuanya? Terbaca ya? Ini sekaligus sebagai introspeksi diri kita sebagai pendidik selama ini ya. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki? Nah, dari beberapa tindakan yang guru lakukan ini, sekarang kita lihat jawabannya. Ke situ. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat yang dicatat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah" gitu. Nah, di sini jawabannya adalah konsekuensi, ya. Jadi bukan merupakan hukuman. Jadi setelah menulis itu, anak akan teringat, oh iya, berarti saya tidak boleh lagi terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
itu konsekuensi, bukan hukuman. Contoh anak-anak kita banyak ya, apalagi nggak hanya kelas rendah, bahkan kelas 6 pun sama seperti itu. Mejanya penuh tip X, penuh coretan pena. Jadi kalau kita sebagai guru nyuruh membersihkan itu bukan suatu hukuman. Jadi boleh kita lakukan, itu adalah sebuah konsekuensi. Sampai yang terakhir nih ya. Jadi mungkin nanti dibaca saja. Akan saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang restitusi. Di sini jelas pengertiannya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mencari solusi pemecahan masalah. Nah, di sini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Makanya tadi sebelum masuk dalam materi ini saya menampilkan ada pertanyaan. Pertanyaan itu apakah hukuman ataukah konsekuensi? Jadi di sini ada dampaknya. Jika itu hukuman, dampak pada murid akan merasa marah, merasa bersalah, bisa juga rendah diri dan mengasingkan diri. Jadi dari sini kita sebagai bapak ibu guru harus bisa menghindari yang namanya menghukum atau memberikan hukuman. Nah, kemudian yang dinamakan identitas sukses berupa kedisiplinan ini ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman kita tahu sendiri ya, berlaku itu kadang terjadinya dadakan. Pas anak melakukan sesuatu langsung kita hukum. Beda dengan konsekuensi ataupun restitusi. Kalau konsekuensi dan restitusi itu kita adakan bersama anak dulu. Contoh kita membuat peraturan tetapi bareng bersama anak. Anak-anak, kalau seandainya ada temannya yang datang terlambat, kira-kira apa konsekuensinya? Nah, itu dalam konsekuensi dan restitusi. Jadi anak-anak sudah tahu hukuman yang diterima itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau hukuman itu asli dari guru yang memberikannya. Nah, ini di sini banyak ya. Ini ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Kalau identitas sukses itu akan mengakibatkan kedisiplinan. Nah, ini yang terpenting untuk membuat identitas sukses tadi, salah satunya kita membuat keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan kelas, bedanya kalau peraturan kelas guru yang buat, guru yang membuat, guru yang menghukum, itu peraturan kelas. Kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat guru bersama anak-anak di kelas masing-masing. Nah, biar lebih menarik, ini saya contohkan. Kita bisa menggunakan kertas bergambar, apalagi untuk kelas rendah ya. Kita bagikan contoh gambar seperti ini kepada anak-anak. Dibagi satu persatu, kemudian disuruh menulis. Kira-kira nak, keyakinan kelas untuk kelas kita apa? Contoh anak menulis tidak makan di kelas. Kemudian contohnya lagi dilarang mencontek. Yang ketiga contohnya datang tepat waktu. Jadi setiap anak menuliskan di sini, setelah itu anak disuruh maju ke depan, kita tempel di papan tulis. Ini sudah kita siapkan lem ya, kita tempel di papan tulis. Nah, setelah semua menempel, nanti kita simpulkan. Dari contoh dari 20 siswa, kemungkinan ada yang sama ya, tidak mungkin beda semua. Nah, dari yang sama kita ambil, kemudian kita tulis ulang sebagai guru hingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, satu lagi, keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi ditempel. Jangan kita ketik terus disimpan, tapi ditempel di dinding kelas yang mudah terbaca. Nah, ini yang namanya keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Begitupun dengan murid-murid kita. Jadi kalau mereka yang buat, insya Allah akan mereka laksanakan. Nah, ini prosedurnya. Cara membuat keyakinan kelas tadi ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa lah semuanya melaksanakannya. Mungkin kita selama ini
melaksanakan, tapi langsung disebut-sebutkan saja. Apa nak coba yang pertama, yang kedua apa? Biar lebih menarik kita menggunakan alat bantu ya. Atau biar lebih mudah lagi, sekarang ada namanya kertas sticky note yang ada lemnya, warna-warni kertasnya. Anak-anak akan lebih senang itu, jadi bisa langsung ditempel. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yusuf. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul bersama untuk membahas suatu hal yang mungkin itu sangat baik bagi diri saya sendiri khususnya, dan kiranya nanti bisa dilaksanakan untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Suryono, Ibu Susi tadi, tinggal kita lagi lebih mendalam. Dan saya akan melanjutkan terkait dengan dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Saudara-saudara yang saya hormati beserta Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebenarnya setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, ini disadari atau tidak, cuma kadang kita itu tidak bisa menyebutkan apa jenis kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Tak terkecuali itu murid-murid kita. Jadi murid-murid kita ini terkadang ketika melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ada kemungkinan itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Artinya ketika ada murid yang dianggap melakukan hal yang tidak sesuai kewajaran, kita sebagai guru semestinya dituntut untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar itu, insya Allah anak-anak ketika belajar tidak akan menemukan kendala. Nah, baik, kita buka apa kebutuhan dasar manusia itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser dalam choice teorinya. Itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang yang bisa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Tak terkecuali kita semua sebenarnya juga membutuhkan ini semua ya. Kelima-limanya ini. Ketika kelima-limanya ini bisa tercukupi, bisa kita miliki, insya Allah ya, tidak hanya murid, kita pun akan bisa menampilkan pribadi-pribadi yang baik. Selanjutnya, coba Bapak Ibu prediksikan. Ini ada contoh beberapa kalimat pertanyaan yang timbul dari murid kita. Nah, itu termasuk jenis kebutuhan apa dari kalimat tadi. Nah, dari 5 ini, dari kalimat tadi tolong diisikan ke dalam kalimat-kalimat pertanyaan yang disampaikan oleh murid kita. Nah, ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, ini kalimat yang disampaikan oleh murid kita ya. Nah, kira-kira ini kebutuhan mana nih yang nomor 1 ini? Jadi silakan Bapak Ibu
tuliskan, nanti kita cocokkan jawabannya. Yang pertama ini kira-kira kebutuhan apa yang belum tercukupi oleh anak. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Nah ini mungkin anak-anak kelas 1 ya. Mungkin kalau kelas 6 ya jujur saja gitu. Ya. Yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Nah ini termasuk ke ranah kebutuhan apa ya? Yang ketiga ya. Terus yang kelima, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di kelas, di depan kelas. Kira-kira ada kan yang kita lakukan ini? Bisa atau tidak kan ada kita tuh melakukannya. Terus yang kelima, Doni berikan jajamu kepadamu. Nah, Bapak Ibu, dari 5 pertanyaan yang disampaikan dari anak ini, kira-kira kebutuhan apa saja? Nomor 1 kebutuhan apa? Nomor 2 kebutuhan apa? Nomor 3 kebutuhan apa? 4 apa? Dan 5 apa? Ini dari kelima kebutuhan ini tadi ada semua ya dari pertanyaan ini. Ya, sebelumnya. Jadi pertahanan itu kasih sayang bisa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah ini pertanyaannya. Ya, sudah Bapak Ibu? Cukup dituliskan saja pesan apa ya. Ya, sudah. Kalau sudah, kita cek jawaban kita. Nah ini. Jadi ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Nah di mana letak kesenangannya ini? Bersenandung ya. Jadi kadang-kadang memang ya ada kalanya itu kebutuhan anak yang belum terpenuhi, berarti kesenangan ya. Artinya pembelajaran kita diperlukan pembelajaran yang menyenangkan. Ada kalanya diseringi nyanyi, kuis. Ya ini yang mungkin jarang kita lakukan itu ice breaking ya, pemanasan sebelum belajar ini. Tidak terkecuali saya kadang-kadang juga harus melakukan ice breaking ya. Mengapa ice breaking itu perlu dilakukan? Ya untuk memusatkan perhatian siswa kita agar kita lebih semangat, lebih fokus. Ya. Yang kedua, ini adalah kebutuhan kasih sayang. Mana ya kasih sayang? Kata sapaannya mana? Menyapaku ya, betul ini disayang ya. Ya, minta diperhatikan. Saya menyapaku ini ya. Nah, aku bosan. Nah, kata bosan ini enak menunjukkan ingin bebas. Jadi kebutuhan kebebasan yang belum tercukupi. Padahal kadang-kadang kita itu berkeinginan anak itu nurut semua pada kita ya. Kita jarang sekali menanyakan kepada anak kita apa keinginan anak kita. Nah, makanya diperlukan pembentukan keyakinan kelas. Jadi diharapkan setelah ini setiap kelas itu terpampang keyakinan kelas agar meskipun itu kelas 1 dan kelas 2. Nah kalau kelas 1, kelas 2 tentunya perlu bimbingan dari bapak ibu gurunya. Ya, dibacakan, ya walaupun mereka nyambung atau tidak, nanti ketika itu terjadi kasus, paling tidak nanti bisa menjadi acuan kita untuk kita sampaikan ke anak bahwa kamu belum melaksanakan keyakinan yang ini. Nah gitu. Nah aku sebel. Nah ini apa yang masuk ke dalam penguasaan. Nah ini karena anak ini belum memiliki kemampuan ya, penguasaan. Penguasaan adalah kemampuan menguasai gambarnya supaya bagus ya.
sudah nggak bagus ditunjukkan ke anak-anak lain. Ini akan menimbulkan anak itu bersedih secara psikis, mungkin juga emosinya akan naik marah ya, bisa menimbulkan kejengkelan. Nah, ini. Yang terakhir yaitu makan ini ya, bertahan hidup, jajan itu makanan. Nah, kalau makanan tidak bisa dipungkiri, semua orang membutuhkan makanan ya. Jadi ini Bapak Ibu kebutuhan dasar kita yang mesti tercukupi dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, ini adalah bagian-bagian dari kebutuhan dasar kita, tak terkecuali murid kita. Nah, kalau tadi sudah kita bahas tentang kebutuhan dasar, nah, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita ada beberapa menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol ke anak, dalam posisi pengembalian jiwa mereka atau karakter mereka untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Ini ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini nanti bisa teridentifikasi pada diri kita. Mana sih yang sering dominan kita lakukan? Paling-paling nomor 1. Ini sering kita lakukan, nomor 1 ini yang sering kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ketika kita sebagai penghukum, nah ini kalimat-kalimat atau perbuatan atau tindakan kita yang kita lakukan ini menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, atau mungkin membentak-bentak, ya. Nah ini sebagai penghukum. Ini perbuatannya kita ini. Terus kalimat yang diucapkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan akibatnya. Nah, ini sebagai penghukum. Apa hasilnya? Ini hasil dari kita melakukan hukuman, anak semakin memberontak, bisa menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong. Mengapa mereka berbohong? Untuk menghindari hukuman ini. Ada motivasi ekstrinsik ya, dia melakukan kebohongan karena untuk menghindari hukuman. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia pendidikan, di luar dunia berkualitas. Nah ini kan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya selesai apa? Juga marah-marah lagi. Ini artinya benar-benar gurunya suka marah. Akhirnya dia murid itu cuek. Marah-marah biar nih, pasti orang yang sering dimarahin. Ya, ini sebagai kemarin aja maksudnya. Ini nggak sepakat ya. Terus selanjutnya dampak pada murid. Murid akan sering melakukan kesalahan. Nah ini ya, karena kita sering melakukan hukuman, jadi murid itu melakukan tindakannya tidak berdasarkan dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya, tapi berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, atau untuk menghindari rasa tidak aman. Yang berikutnya membuat orang merasa bersalah. Ini sampai jam berapa ini? Nah ini guru berbuat berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah seperti yang dikatakan Bu Titi tadi di situ ya, membuat murid melakukan merasa bersalah. Tadi ada Bu ya. Nah itu ini posisinya nih Bu. Kasihan mamamu,
apakah kamu nggak kasihan ibu? Nah itu membuat rasa bersalah pada murid ya. Kamu, nah ini kata-kata dikeluarkan oleh Bapak Ibu Guru, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, rasa kayaknya kalau murid ini ya. Hasilnya diperoleh dari murid menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, ini. Seperti anak yang tidak sholat kemarin ya. Itu sebenarnya sudah kita membuat keyakinan mungkin kita perlu secara individu untuk restitusi dari anak per anak ya, untuk perbaikan mereka. Kita lanjutkan aja yang di bawah ini, nanti tinggal baca sendiri. Kalau sebagai teman ini, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kalimat yang diucapkan, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak tahu ibu. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, ini kalimat-kalimat yang diucapkan sebagai teman. Hasilnya ada ketergantungan anak. Kalau sebagai pemantau, posisi guru ini hanya menghitung atau mengukur ya. Terus kata yang diucapkan, apa peraturannya. Hasilnya mengevaluasi diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, tetap melakukannya. Nah, ini yang paling terakhir ini Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol yang diharapkan sebagai guru yang memiliki 5 kemampuan guru yang profesional kan. Ya itu ya. Adalah sebagai manajer. Bapak Ibu ketika sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keyakinan yang sudah disepakati murid bersama guru. Jadi tidak melakukan hal-hal yang di tempat ini. Nah, mungkin ada beberapa contoh pertanyaan ya. Itu di guru yang berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya apa? Kalau kita melakukan hal ini ya, dilakukan dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran, insyaallah murid kita akan menjadi pribadi yang kuat. Nah, ini. Selanjutnya, setelah kita memastikan sebagai 5 posisi kontrol mana yang berada mana kita saat ini, tentunya kedepannya kita akan mengupayakan berusaha sekuat mungkin kita menjadi manajer. Sebelumnya kami juga mohon maaf Bapak Ibu ya, kita bukan mengguru yang 3 orang ini, namun kita menyampaikan materi yang ada di secara langsung di LMS ya, tugas-tugas kami ya. Jadi intinya kalau itu semuanya kita itu baik ya, mari kita laksanakan bersama. Kalau itu kalimat yang saya sampaikan belum tepat, ada yang tersinggung ya, kami mohon maaf, ini hanya sekedar berbagi. Selanjutnya restitusi seperti yang di awal disampaikan oleh Pak Bu Susi tadi, hanya disebutkan secara singkat. Ini kita bahas lebih lanjut terkait dengan segitiga restitusi. Nah, restitusi itu sendiri ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak memiliki karakter pendendam, tidak memiliki karakter yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, restitusi ini juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Rasen Gesen.
Bapak Ibu, setelah kita mengetahui ciri-ciri restitusi, ini setelah mengetahui pengertian restitusi, kita kali lagi apa sih ciri-ciri restitusi itu? Nah, restitusi ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya ketika anak-anak berbuat salah, itu kalau itu dilakukan secara segitiga restitusi, itu artinya anak tidak melakukan penebusan dari kesalahan tersebut, namun mereka bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki dirinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, hubungan tentunya hubungan baik antara guru dengan muridnya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, kadang-kadang kita ini banyak melakukan paksaan ya daripada tawaran. Ketika kita melakukan perbaikan kepada anak, ya. Contohnya ketika anak melakukan kesalahan kemarin ya, yang tidak selalu seperti seharusnya kita restitusi satu-satu ya, atau dua orang. Apa yang kamu inginkan ketika kamu tidak melaksanakan sholat? Ya. Terus tindakan apa? Kalau itu diyakini sudah mereka melakukan sholat, tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali penguatan pada diri mereka. Nanti tidak ada paksaan dari gurunya. Jadi mereka sholat itu, kalau mereka sudah meyakini bahwa sholat itu bagian dari kebutuhannya, maka akan dilakukan dengan penuh kesadaran. Itu namanya motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam. Selanjutnya yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Kesalahan-kesalahan yang muncul itu dari kesalahan mana? Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti di awal tadi, kebutuhan 5 kebutuhan tadi, mana sih kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum tercukupi? Kadang-kadang memang kita lupa. Anak sering melakukan kesalahan hal yang sama, seperti contoh pada murid kita tadi. Kita lupa bahwa tadi itu adalah salah satu murid yang mungkin tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, karena orang tuanya jarang di rumah. Jadi kita lebih banyak menghukum, tidak menyadari kebutuhan dasarnya yang belum tercukupi, yaitu rasa kasih sayang dari orang tuanya. Nah, dari sini kadang kita menempatkan diri sebagai penghukum seringnya ya, tanpa melihat latar belakang lingkungan belajar anak. Anak itu ketika ingin berkembang diperlukan lingkungan yang memang bisa mendukung dirinya. Ketika dari rumah tidak mendapatkan kasih sayang sekali, nah itu kadang-kadang untuk melampiaskan kekurangan kebutuhan tadi, maka dilampiaskan di sekolah ini. Selanjutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik ya, yang fokus pada karakter bukan tindakan. Maksudnya di sini adalah karakter yang kita inginkan, bukan keinginan kita ini anak itu melakukan apa. Nah, anak itu inginnya seperti apa, bukan keinginan dia, tapi memang dari keinginan anak itu sendiri melakukan tindakan tersebut. Jadi kalau sudah itu semua kita lakukan, mudah-mudahan restitusi itu akan menguatkan diri pada diri murid. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Segitiga ini ya untuk memudahkan kita saja ya, biar asik melihatnya. Nah, ini keyakinan kelas ya. Yang pertama itu di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas ketika anak itu melakukan kesalahan ya. Terus yang kedua, setelah stabil identitasnya, validasi tindakan yang salah, ditanyai kesalahan-kesalahannya. Terus menanyakan keyakinan mana yang belum dilakukan. Secara detail kita lanjutkan di pembahasan yang ini. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, apalagi murid kita ya. Kita aja guru ini kadang-kadang sering melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kalimat-kalimat itu
bisa kita cantumkan ketika kita sedang merestitusi anak kita. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Terus yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami gagal atau melakukan kesalahan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk merestitusi anak kita. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Nah, meskipun sebenarnya menjengkelkan sekali kesalahan itu ya. Kita ingin sudah marah ya. Dan mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan ini anak itu akan kembali menjadi diri yang pribadi yang kuat ya. Terus yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menyalahkan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini ada kalimat penumbukan ya. Namanya juga manusia ini tidak luput dari kesalahan ya. Ini tidak ada spasinya ya. Karena kemarin sudah dipotong dalam 3 nih. Masih ada kesalahan fisik ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini dibuat kalimat tanya kita ajukan ke anak didik kita yang melakukan kesalahan atau sedang melakukan identitas gagal. Jadi kita stabilkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Terus yang berikutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu apa saja? Yang pertama, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti tadi dinawarkan dikaitkan dengan kebutuhan dasar. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif ya. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa yang belum terpenuhi kita identifikasi. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita berupaya ya mengembalikan kebutuhan yang belum terpenuhi. Walaupun mungkin itu ya di saat kita menemukan ada anak yang menemukan identitas gagal, itu sangat sulit dilakukan ya. Yang berikutnya adalah pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi, memojokkan. Bapak Ibu, nah ini yang kadang kita lupa ya. Ini tidak terkecuali kita 3 orang ini yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, kadang kesabaran kita ada hilang kadang ya. Karena kita itu sering menghakimi. Kamu ini. Nah, ini yang kita kadang-kadang itu yang membuat hati murid itu semakin sakit itu kalau kita menghukum atau menghakimi mereka di seluruh banyak temannya. Itu akan semakin menambah merasa malu dirinya ya. Nah, apa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengembalikan identitasnya? Nah, ini yang pertama adalah kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Pertama kita ngomong dulu ya. Karena nanti ya kembalinya untuk mengembalikan perbaikan. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Nah, ini tadi kebutuhan dasar. Alasannya tentunya kebutuhan dasar. Ya, kalau anak umpamanya hobinya minta jajan kawannya, mungkin dari rumahnya itu memang tidak pernah dikasih uang saku oleh orang tuanya. Ya. Kemungkinan gitu ya. Yang ketiga, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif berdasarkan yang kamu pelajari. Nah, ini maksudnya anak ini kalau sudah ditunjukkan perilaku yang sebelumnya mungkin dianggapnya kurang baik, kita tawarkan untuk mempelajari perilaku yang lebih baik atau yang kita tadi yang baru. Yang baru ini adalah kata-kata yang ini merujuk kepada sentuhan ya. Padahal itu memang keinginan kita untuk menjadi anak yang lebih baik. Ini bagian dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang tahap yang ketiga terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, yang dilakukan oleh guru yaitu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik
Yang kedua, saat pelaku sudah divalidasi dan diidentifikasi sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai keluarga atau sebagai kelas ya, nanti kalau kita di dalam kelas, sebagai kelas apa yang kita yakini? Nah, pokoknya anak yang kemarin kita melaksanakan sholat, apa yang kita yakini? Ya, yang pertama, kalau di kelas 6B, kalau Bu Susi kemarin yang di kelas 6A saya tambahkan yang untuk mengamalkan ajaran agama. Ya, kalau di kelas B itu saya tawarkan kemarin, ya tidak langsung, memang tak penawaran dari saya, tapi disetujui oleh anak-anak. Kalau di 6B yaitu yang pertama mengamalkan ajaran agama. Ketika anak tidak melaksanakan sholat, nah ini pertanyaan yang pertama yaitu sebagai keluarga kelas apa yang telah kita yakini dari keyakinan kelas yang pertama itu. Mereka akan menyebutkan. Nah, dari penyebutan itu artinya mereka akan menyadari bahwa dia telah melanggar identitas gagal. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, jadi kalau umpamanya sholat itu nilainya apa? Nah, nilai sholat itu nilai kebajikan universalnya apa Bapak itu? Kalau kita melaksanakan sholat, berarti ketakwaan ya. Melaksanakan sholat nilai kebajikannya adalah ketakwaan. Jadi yakini kalau orang menjalankan sholat berarti dia itu menjalankan ketakwaan sebagai nilai kebajikan universalnya. Terus yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, yang kamu ingin itu seperti apa? Nah, jadi keinginan-keinginan itu dipancing dalam diri anak itu agar anak itu mengungkapkan apa sih yang kamu inginkan dari kelas kita. Nah, terus yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tapi ini kata-kata tidak seperti yang saya ucapkan ini Bapak Ibu ya, dengan kata-kata yang lembut, tidak perlu bentak-bentak. Jadi kalau bentak-bentak mereka mengecut ya, akhirnya mereka malah tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, mudah-mudahan dengan ketiga tahapan ini kalau kita lakukan, insya Allah anak-anak itu berubah menjadi pribadi yang baik, dan itu bukan atas paksaan dari kita, tapi dari keyakinan mereka bahwa itu adalah kebaikan yang memang menjadi kebutuhannya. Bapak Ibu, dari ketiga restitusi ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di kelas kita ya. Di sini saya tidak menggurui, tidak mengajari, tapi kita berusaha. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah informasi, kalau kira-kira itu sebuah kebaikan, mari kita lakukan bersama-sama. Saya pun, Pak Sri dan Bu Susi akan berupaya menjadi bukan contoh ya, menjadi teladan, atau teladan nggak pantas juga ya. Apalah menjadi menjadi motivator lah ya, menjadi motivator untuk melakukan perbaikan dan melakukan perubahan. Jangan kalau bisa ya, saya pribadi ini mohon maaf berharap ya kita berubah, karena sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu tadi sudah dibahas di part yang pertama tadi, yaitu kita mengidentifikasi lingkungan anak, keluarganya, lingkungan fisiknya, lingkungan sosial itu bagaimana. Nah, kodrat zaman yang karena kita dari tahun ke tahun, ya, kalau dulu menghukum itu sudah menjadi biasa ya, mungkin yang waktu zaman Pak Mun menjadi guru awal-awal itu mungkin menghukum adalah suatu tindakan biasa. Tapi akhir-akhir ini terkendala dengan aturan juga, selain itu juga karena memang kayaknya menghukum itu lebih mengarah pada anak menjadi pribadi yang kurang kuat daripada kita merestitusi.
Jadi mudah-mudahan dengan kita restitusi, anak-anak kita itu menjadi kembali ke pribadian kuat, masuk ke kelompoknya dengan menjadi orang-orang yang semakin sukses. Jadi di awal tadi ada pertanyaan ketika kita melaksanakan tugas itu merupakan kewajiban, tanggung jawab atau kebutuhan. Nah itu sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Nah kalau itu dijadikan sebagai kebutuhan, maka anak murid kita ini akan dijadikan aset. Jadi kalau menjadi aset, maka akan menjadi prioritas. Nah, jangan sampai ada anak murid kita ini ya, yang kita anggap melakukan kesalahan itu menjadi sebuah pemikiran dalam hati dari otak kita, karena itu adalah anak yang gagal dan tidak bisa diperbaiki. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi terus yang terakhir yang pertanyaan pematunya tadi yang di awal tadi, apa yang kita dapatkan dari murid-murid kita? Bapak Ibu, walaupun di sini saya sebagai calon guru penggerak, saya juga tidak luput dari kesalahan. Dan tentunya kalau kita bertanya apa yang kita dapatkan dari murid-murid kita, tentunya adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu yang berupaya terbaik, kita tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari anak didik kita. Tapi imbalan terbaik kita adalah dari Allah SWT. Karena kalau kita menjadikan anak didik kita sebagai aset, insya Allah kita akan tidak berpikir meminta imbalan, tapi kita berpikir kita melakukan dengan sekuat tenaga untuk berbuat seikhlas-ikhlasnya dengan bersabar apapun yang dilakukan oleh anak didik kita. Jadi mohon maaf mungkin materinya cukup sekian. Jadi nanti di lain waktu kita saling bisa berkolaborasi, bisa dibahas lagi. Ya, sekali lagi, apalagi bapak-bapak yang bapak ibu yang senior bukan bermaksud menggurui atau sesama guru yang lain, mungkin ada ngobrol gitu ya. Jadi bukan bermaksud apa-apa ya saya. Kami hanya melaksanakan program. Kalau baik yang mari kita lakukan bersama. Kalau memang itu ada kata yang salah, itu dari pribadi saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf dan Ibu Susi yang telah menyampaikan paparan materinya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari ketiga calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun 2023. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Insya Allah kita bisa untuk maju bersama. Demikian acara diseminasi ataupun seminar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita belajar bersama-sama, bermanfaat, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apabila kami ada kesalahan, itulah kesalahan kami, dan apabila itu ada suatu kebenaran, hanyalah kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.